Ini sambil menunggu Pak Direktur LPKINAS masuk, kita mulai aja sekarang agar mempersingkat waktu. Baik, Ustadz. Silakan. Izin saya akan mulai, Ustadz ya. Boleh. Ya, baik teman-teman sekalian, mudah-mudahan sahabat guru, sahabat yang luar biasa, mudah-mudahan bisa di on cam ya, sehingga kita bisa bertatap maya dengan lebih hikmat lagi, dan mudah-mudahan bisa lebih interaktif lagi gitu ya. Baik, saya akan mulai saja, mudah-mudahan kita semuanya semangat ya. Pada saat buka lebih enak makan teh jahe hangat. Mudah-mudahan kita semuanya dari awal sampai akhir tetap semangat. Gitu Ustadz ya? Ya. Baik, saya akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Direktur LPKINAS Pusat Bapak Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Khalil, yang kami hormati para ustadz dan ustadzah dari perwakilan LPIK Jabodetabek, yang terhormat LPIK Bandung, LPIK Serang Banten, LPIK Bait Tarjim Surabaya, PPTQ Safinda Surabaya, LPIK Sanggatta Samarinda, LPPQ Sabilal Muhtadin Banjarmasin, LPIK Al-Markas Al-Islam Makassar, dan yang kami hormati seluruh para undangan dan perwakilan dari pondok pesantren, yaitu yang kami hormati dari IKPM Darussalam Gontor Ponorogo, dari Yayasan Ummul Qura Indonesia, Pesantren Manahilul Ilmi Quran, Pesantren Darut Ta'lim An-Nawawi Surabaya, dan Pesantren Jauharatul Hikmah Surabaya. Dan yang kami hormati dan kami muliakan guru kita semuanya, Ustadz Yanuar Isfani. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan beliau adalah sebagai panitia yang luar biasa, yang selalu mendampingi kita semuanya dari buka bersama secara online. Ini kayaknya yang sudah yang ketiga ya Ustadz ya? Ya benar. Alhamdulillah, mudah-mudahan Ustadz semuanya sehat-sehat selalu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semuanya, sehingga pada hari ini dan sore hari yang berbahagia ini kita semuanya bisa berkumpul walaupun dalam tatap maya, yaitu tadi kita sebutkan ada yang dari Surabaya, Samarinda, ya kan, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam berbuat kebaikan, dan mudah-mudahan kita juga selalu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tema kali ini yang diusung oleh Ustadz kita yang luar biasa, yaitu Ramadan mendatangkan ampunan. Mudah-mudahan ini semuanya menjadi kenyataan ya Ustadz Yanuar ya. Amin. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kehadiran Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan kepada kita semuanya jalan minadz-dzulumati ilan nur. Para sahabat, ustadz dan ustadzah yang kami banggakan dan yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan pada hari ini saya akan memandu acara buka bersama Ramadan virtual bersama keluarga besar LPIK NAS
di bawah pimpinan Kiai Haji Ahmad Khalil dan disertai oleh para gurunda semuanya, yang mudah-mudahan beliau semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal Dan alamin. pada hari ini kita akan tema yaitu bukber yang ketiga ya dari masa Ya. pandemi ya. Mudah-mudahan tema pada kali ini adalah Ramadan mendatangkan ampunan, yang mana nanti Ustadz Yanuar yang akan memberikan tausiah pada kali ini. Baik Ustadz, izin saya untuk mengucapkan pantun. Berkumpullah dengan sahabat, teman, dan kolega sambil makan roti dengan mentega. Kita sekarang bukber yang ketiga. Semoga pengorbanan yang telah dilakukan dapat membawa kita ke surga. Amin. Amin. Baik, sahabat semuanya yang berbahagia, marilah kita mulai acara ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir nanti kita semuanya dalam keadaan semangat dan istiqomah dalam mengikuti kajian kali ini. Dan tentunya nanti ada kegiatan yang kedua yang akan dipandu oleh Ustadz Yanuar sendiri, yaitu Ba'da Tarawih kurang lebih jam 8.45 sampai selesai. Begitu Ustadz ya? Ya. Luar biasa, ini kayaknya kelebihan dari bukber kita yang ketiga, ada 2 sesi. Mudah-mudahan bisa diikuti oleh sahabat guru semuanya. Baik, marilah kita baca pembukaan kali ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum saya melanjut kepada acara berikutnya, saya akan membacakan apa saja susunan pada sore hari ini. Yang pertama adalah pembukaan yang telah kita buka sama-sama dengan pembacaan suratul Fatihah. Yang kedua adalah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Yang ketiga sambutan-sambutan. Yang keempat adalah pembagian door prize. Yang kelima adalah perlombaan kuis. Yang keenam adalah tausiah Qur'ani, yang ketujuh pembacaan doa, dan yang kedelapan adalah penutup. Baik, untuk selanjutnya, agar acara ini lebih hikmat, marilah sama-sama kita dengarkan dan kita hayati pembacaan Al-Quran yang akan disampaikan, yang akan dibacakan oleh Ibu Akhris Fuadati Solihah dari Jombang, Jawa Timur. Kepada Ibu Akhris kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili
عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل بأدخلني مدخل صدق وأخرجني رجا صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا وإذا مسه الشر كان يئوسا صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada Ibu Akhris yang telah membacakan Al-Qur'an tadi. Baik, untuk acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Panitia Buka Bersama Ramadan LPK INAS yang akan disampaikan oleh Ustadz Yanuar Iswani dari Sidoarjo, Jawa Timur. Sebentar Ustadz. Buka puasa enaknya makan pakai sop ikan. Kepada yang terhormat Ustadz Iswani, kami persilahkan.
Suara saya biar terdengar. Terdengar Ustadz, alhamdulillah jelas. Kalau gitu saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, nama ba'du. Yang terhormat Direktur Lepikinas Pusat, Bapak Dr. Andes Kyai Haji Ahmad Khalil. Yang terhormat para asatidz dan asatidzah dari perwakilan LPIK seluruh Indonesia. Yang terhormat para asatidz dan asatidzah dari perwakilan pesantren. Dan juga para hadirin dalam acara ini, acara Bukber Ramadan virtual Pikinas. Para hadirin berarti hadir in ya di dalam Zoom. Kalau hadirot, hadir out di luar Zoom. Ya. Hadirin, hadir in, hadirot, hadir out. Karena acara ini disiarkan di dua media, yakni aplikasi Zoom dan channel YouTube Pikinas. Para hadirin sekalian, pada kesempatan ini kami mewakili panitia. Panitia akan melaporkan beberapa hal yang berkaitan dengan acara Bukber Ramadan virtual pada tahun ini. Yang pertama laporannya adalah di acara Bukber tahun kemarin atau 2 kali tahun kemarin, yakni alokasi sesi perlombaan kuisnya adalah di sore hari, yang akibatnya tidak maksimal waktunya. Oleh karena itu pada Bukber Ramadan tahun ini dipindahkan alokasi waktunya, yakni tidak sore hari tapi di malam hari ba'da tarawih. Nah, ba'da tarawihnya adalah acuannya WIB, ya WIB Indonesia bagian Barat, tapi yang DKI Jakarta. Nah, karena di Jakarta, insya Allah sekitar 8:30 malam sudah selesai tarawih dan pulang ke rumah masing-masing, maka lombanya dimulai tepatnya jam 20.45. Jam 9 malam kurang seperempat. Jadi mohon maaf teman-teman kita yang di Indonesia Timur, yang di Papua, atau di Sulawesi, atau bahkan di Medan barangkali ya, ini waktunya tidak maksimal, silakan mengkondisikan diri. Ya, silakan bagaimana mestinya waktu kalau pengen ikut lomba, silakan disiapkan diri waktunya, di setting sendiri, supaya tidak berbenturan dengan kegiatan yang lainnya. Yang tarawih duluan silakan, kemudian ikut lomba nggak apa-apa menyusul. Atau tarawihnya di rumah aja setelah lomba juga tidak apa-apa. Ini adalah setahun sekali. Jadi mohon maaf, karena alokasi lombanya pada malam hari, maka otomatis yang Indonesia Timur kemalaman ya, sampai ngantuk-ngantuk. Insya Allah nggak ngantuk, kenapa? Karena namanya lomba kan tegang ya. Tegang ya nanti malam itu. Nggak ada ngantuk banyak. Jumlah soal 20 nomor. Sebetulnya stoknya banyak, soal itu ada 50 nomor. Kalau 50 saya berikan semuanya, nanti bubarnya pas imsak nanti ya. Jadi saya khawatir bubarnya imsak ini ya. Nah, supaya nggak bubar imsak, insya Allah 1 jam selesai lombanya, maka 20 nomor soal nanti pilihannya ABC. Jadi yang merasa sudah siap aplikasi Slido-nya, nanti malam silakan masuk ke ruang Zoom lagi, di link yang sama, tetap link yang ini. Tidak berubah linknya dan tidak berubah pas kode atau kode aksi, nggak berubah, tetap sama linknya, link Zoom-nya sama. Ini yang pertama. Yang kedua, sampai dengan sore ini yang tercatat atau terdaftar ikut lomba, karena kalau peserta ikut lomba maka mereka menginstal aplikasi Slido. Nah, ketika mengklik bergabung ke acara kuis lomba, otomatis nomor handphone masing-masing sudah terlacak oleh panitia langsung dalam masuk buku pendaftaran. Otomatis terlacak. Nah, sementara yang terdaftar masuk ke panitia yang handphonenya terkoneksi dengan panitia ikut lomba, sementara jumlahnya 112 orang. Ya, sementara 112 orang dari berbagai peserta internal Pikinas ataupun dari luar, dan ini sifatnya umum. Materinya adalah materi ilmu nahwu shoroh, tingkatan paket 1 sampai dengan paket 9, sebagaimana diajarkan di LPKIMNAS. Ini laporan kedua.
Yang ketiga adalah kami atas nama panitia dan terima kasih atas peserta di sini karena merespon undangan kami. Yang ini insya Allah undangannya hanya setahun sekali ya, pas Ramadan saja. Kalau tahun yang lalu alokasi waktunya sama ya di akhir Ramadan di tanggal-tanggal belasan ya 17 kalau kemarin. Sekarang 15 April, kemarin 17 April, sekarang 15 April. Kami terima kasih atas responnya undangan kami yang insya Allah kita ini undangannya bersifat umum, kita ngumpul bareng di setahun sekali di sore ini ngumpul bareng dalam rangka acara bubar ini insya Allah suatu amalan solihan. Kenapa solihan? Karena ngumpulnya bermuatan nuansa Qur'ani, nuansa Islami, dan bermuatan mempererat kebersamaan ukhuwah Islamiyah. Jadi insya Allah kita ngabuburitnya nggak usah kemana-mana, cukup depan handphone saja, ya nonton di YouTube atau di Zoom, kumpul bareng sambil nunggu duduk maghrib nanti. Dan terakhir, kami sama panitia mohon maaf barangkali dalam penyelenggaraannya masih ada kekurangannya, entah kurang stabil sinyalnya atau beberapa pengurus panitia barangkali masuknya agak telat. Ini mungkin kendala sinyalnya, kita bersabar sama-sama karena Ramadan amalan puasa penuh dengan kesabaran ya. Jadi kita jangan marah-marah kalau terlambat ya. Nih. Demikian dari kami singkat sambutannya biar kesempatan yang lainnya. Semoga di Ramadan tahun ini kita puasanya semakin sempurna dibanding tahun yang kemarin. Dan juga semoga di tahun mendatang acara bubar seperti ini akan jadi lebih baik lagi dan lebih memuaskan agar kita semakin berkesan tiap tahunnya LP Kinnas mengadakan acara yang serba ramai, serba mutu, serba ceria dan sebagainya. Demikian dari saya singkat sambutannya. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Yanuar Iswani yang telah memberikan sambutannya dan beliau adalah selaku ketua panitia dan yang selalu mendampingi kita semuanya tentang belajar Al-Quran dan ilmu alatnya. Baik, sebelum kita menginjak kepada acara berikutnya, izin Ustadz Yanuar ya, kita akan sama-sama yel ya Bu ya. Yel ini ada yang di depan kita, mudah-mudahan jadi ingat ya. Jadi kalau misalnya saya bilang lomba kuis ilmu alat. Nah, ilmu alat adanya di pegang itunya ya, apa namanya? Jidat gitu ya, karena kita berpikir ya. Lomba kuis ilmu alat. Door prize-nya berlipat-lipat. Tausiah Qur'ani. Takjilnya terkini ya. Bisa semuanya Ustadz, para Ustadz dan Ustadzah? Silakan semuanya. Ya, mudah-mudahan ya siap ya. Ada kan ya di depan kita semuanya ya. Lomba kuis Ilmu alat. Door prize-nya Berlipat-lipat. tausiahnya Qur'ani. ini. Baik, terima kasih atas kebersamaannya. Nanti jangan dilupakan ya para ustadz ustadzah yang terhormat. Mudah-mudahan kita bisa ingat karena ini adalah clue dari ustadz kita yaitu Ustadz Yanuar ya. Yang mana ini dia yang harus kita tekankan bahwa tausiah kali ini adalah tausiah Qur'ani takjilnya terkini. Takjilnya di mana Ustadz? Ada yang nanya nih Ustadz? Di rumah tetangganya masing-masing ya. Para numpang ke tenaga ya. Di rumah tetangga apa di rumahnya Ustadz? Iya. Baik, pokoknya terkini ya Ustadz ya. Terima kasih Ustadz. Bisa diulang sekali lagi, Bu. Oh, diulang lagi, Baik, subhanallah. Kayaknya semangat banget nih Ibu nih ya. Ya, kompak ya. Baik, lomba kuis. Ilmu alat. Door prize-nya Berlipat-lipat. berlipat-lipat. Tausiahnya, Qur'ani. takjilnya Terkini. Iya, tepuk tangan semuanya. Alhamdulillah ya. Pokoknya hari ini kita bersenang-senang bersama Ustadz Iswani, bersama Ustadz Yanuar ya. Baik, Ustadz izin saya akan lanjutkan untuk membacakan susunan acara berikutnya.
yaitu sambutan dari perwakilan jamaah peserta yang masih belajar di LPI Kinas, yaitu Bapak Isro Subadri dari Bandung, Jawa Barat. Untuk itu kepada Bapak Isro Subadri kami persilahkan. Nah, dulu. Pak Isro, silakan mikrofonnya diklik Pak Isro. Ya, Ustaz. Oke, silakan boleh dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Direktur LPI Kinas Pusat, Bapak Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Khalil. Yang sama-sama kita hormati para ustadz, para ustadzah dari seluruh Indonesia. Sama-sama kita hormati para ustadz dan ustadzah perwakilan pesantren seluruh Indonesia, terkhusus guru kita yang sama-sama kita hormati, Al-Ustadz Yanwar Isfani. Hadirin wal hadirat, jamaah seluruhnya yang tidak saya sebutkan satu persatu, tidak mengurangi takdim dan hormat saya kepada seluruh hadirin dan hadirat. Izinkan saya atas nama seluruh peserta pelatihan pembelajaran terjemah Al-Quran LPI Kinas, saya Isro Subadri dari Depok, mohon maaf Ibu Dede, bukan dari Bandung. Oh, baik Bapak. Terima kasih, Pak. Iya. Mohon maaf. Iya, tapi sih nggak sama-sama Jawa Barat, Bu. Nggak apa-apa. Ya, saya sebagai anggota pembelajaran dari paket yang sekarang adalah paket 7. Walaupun mohon maaf dalam acara bukber Ramadan virtual baru kali ini saya mengikuti. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas izinnya kita semua bisa hadir bermuajahah walaupun secara virtual dalam acara bukber Ramadan virtual keluarga besar LPI Kinas. Alhamdulillah saya merasa terharu karena baru kali ini bisa mengikuti dan kebetulan memang mengikuti pelatihan ini juga karena saya baru 1 tahun, karena lompat, karena saya paket 1 sampai 4-nya ketika di Masjid Istiqlal karena off, sehingga alhamdulillah wasilah teman sehingga saya bisa masuk kembali ketika paket 5 gitu. Jadi mohon maaf acara bukber ini baru mengikuti pada kesempatan ini dan saya merasa terharu dari MC-nya yang begitu super sekali, pembaca Qur'annya Masya Allah gitu kan ya. Kelihatan kita sudah usia tapi ternyata kualitasnya Masya Allah. Ini para ustadz dan ustadzah semuanya kiranya. Saya agak minder gitu kan karena saya bukan ustadz dan gitu. Sholawat serta salam
semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Izinkan saya mewakili teman-teman semua. Kebetulan karena saya ditunjuk untuk memberikan sambutan. Yang pertama, saya menyampaikan sekali lagi saya rasa terharu saya bisa hadir mengikuti acara Bukber Ramadan virtual ini dengan begitu desain yang mewah, yang meriah, gitu. Dengan sambutan tadi dari MC-nya, dari pembaca Qur'annya yang begitu profesional semua, gitu. Alhamdulillah dengan acara yang begitu sangat memukau, ada lomba kuis, ada door prize, ada tausiah Qur'ani, ada takjil. Mudah-mudahan ini takjilnya saya bisa merasakan walaupun jauh, tapi rasa baunya, harumnya memang sudah tercium gitu kan. Iya. Yang kedua, saya mewakili teman-teman ketika saya belajar untuk mempelajari ilmu penerjemahan Al-Quran di LPI Kinas ini yang saya rasakan sangat berbeda, ya, sangat berbeda dengan saya mengikuti pelatihan-pelatihan lain, dan ini rasanya dari sisi yang pertama materinya itu sudah didesain sedemikian rupa sehingga kita tidak terasa berat untuk belajar ini, terasa mudah, ya. Karena juga langsung praktek. Jadi paham mana yang disebut huruf, mana yang disebut isim, mana yang disebut fiil, dan kita bisa dipraktekkan langsung di Quran. Mohon maaf, berbeda dengan kita belajar kitab Jurmiyah, ya hanya koma jaidun, ja'a jaidun aja gitu yang dipelajari gitu. Kalau sekarang ternyata dipraktekkan, oh ini fiil, ini isim, ini huruf. Ini yang saya rasakan desain sistematika pembelajaran yang ada di LPI Kinas ini terasa ringan dan terasa sangat menyenangkan. Yang kedua, wabil khusus sebagai ustadz yang mengajarinya, ya, khususnya ini saya yang dari awam, yang dari nol gitu kan, terasa sekali begitu sabarnya membimbing, mendidik kami, terutama saya yang memang dari nol tidak tahu sama sekali apa itu huruf jer, gitu, apa itu istifham, apa itu dengan apalagi sekarang udah mulai ke i'rab gitu kan. Ini kesabaran Ustadz yang begitu dalam menuntun kami yang dari nol tidak bisa. Alhamdulillah paling tidak sedikit sudah mulai memahami bagaimana apakah itu tadi fiil, isim, huruf, begitu juga tasrif lughawi, tasrif istilahi, sampai sekarang bisa mengi'rab walaupun baru masuk ke i'rab. Ini mudah-mudahan Ustadz Yanwar yang begitu sabar, begitu telaten, yang dari nol yang tidak bisa, begitu sabarnya ketika salah, ya maklum gitu kan, karena kita terutama saya ini dengan mungkin banyak juga yang usia sudah lanjut tapi semangat ingin belajar Al-Quran ini tidak kurang, sehingga sekali lagi terima kasih banyak kepada Ustadz Yanwar yang begitu sabarnya mendidik kami, membimbing kami, ya banyak lupanya daripada yang nempelnya gitu kan, sampai sering diguyonin gitu kan. Huruf elat yang di akhir itu nakis itu kurang, ya itu ya kurang ingat, gampang lupa gitu. Saya itu sampai terkesan sekali guyonan Ustadz, dan inilah sifat kami. Sekali lagi terima kasih Ustadz yang telah bersabar, dan kemudian kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas nama teman-teman apabila ya mungkin dalam proses pembelajaran ya ada suara-suara yang
masuk. Nah, maklum lah namanya kami udah punya cucu, mungkin udah punya ini banyak gangguan-gangguan, sehingga lagi belajar tiba-tiba cucu teriak, tiba-tiba cucu nyamperin, ya seperti itulah. Nah, maklum ya, tapi alhamdulillah semangat kami dalam belajar ini penuh dengan kesemangatan, sehingga kami mudah-mudahan Allah bukakan pintu rahmat sehingga kami bisa memahami Al-Quran. Saya rasa mungkin saya tidak panjang lebar Ustadz menyampaikan sambutan ini. Terima kasih banyak atas kesempatan, atas bimbingan. Mudah-mudahan Ustadz bisa bersabar terus membimbing kami sehingga kami bisa memahami Al-Quran. Itu yang bisa kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahu isi kolak ubi dan pisang kepok. Terima kasih kepada Bapak Isro dari Depok. Saudara ya Pak. Dari Bandung ke Depok ya, dari Bandung ke Depok tadi Putih. Ini tergantung narasinya Ustaz. Bu Dede ya, mantap banget. Nah, Ustadz, kayaknya nih katanya jamaah nih belum pernah ziarah nih Ustadz. Jadi saya bikin pantun dulu nih Ustadz ya. Ya, boleh. Para Ustadz dan Ustadzah LPK INAS ziarah ke Klaten. Terima kasih kepada Ustadz Januar yang sabar dan telaten. Rangkuman dari Pak Isro itu ya Pak Ustadz ya. Jadi nggak usah diterangin lagi, pakai pantun aja ya. Pak Isro, kayaknya saya kesinggung udah punya usia. Kalau nggak ada usia nggak bisa di sini lah Pak Isro. Iya, masih muda belia. Enggak, kalau nggak ada usia nggak di sini kita. Iya. Oh iya, kalau nggak ada usia ya Mas. Benar-benar. Udah Kalau nggak ada usia saya kabur, di sini ada ya Pak. Baik. Terima kasih Pak Isro, sambutannya luar biasa dan penuh semangat ya. Walaupun udah usia ya Pak ya. Nggak ada usia, nggak dodok. Walaupun usia udah senior ya Pak ya, tapi tetap semangat ya Pak Isro ya. Udah punya cucu begini Ustadz. Nah itu dia, tapi jangan disamakan kita Pak, Bapak aja kali yang udah senior. Ya baik, terima kasih Pak Isra sekali lagi ya. Baik Ibu sekalian, biar lebih semangat ya, kita ke yel-yel lagi, biar ingat katanya Pak Isro tadi udah Isro katanya udah dibaca, lupa lagi, kita buktikan Pak sekarang ya Pak ya. Nakis. Baik, kurang lagi ya kan, nakis gitu kan ya. Baik, konsentrasi. Lomba kuis Ilmu alam. door prize-nya Berlipat-lipat. hausnya takjilnya ini. Baik, terima kasih para ustadz dan ustadzah semuanya. Baik, meningkat acara selanjutnya adalah sambutan dari Direktur LPK INAS Pusat, yaitu Bapak Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Khalil. Kepada Bapak Kiai Haji Ahmad Khalil kami persilahkan. Beliau belum masuk, jadi sementara dilewati dulu. Oh baik, belum masuk ya. Baik, untuk acara selanjutnya adalah door prize yang kita tunggu-tunggu ya. Duluan ya. Baik, siap-siap ya, siap-siap ya. Coba sekarang sebelum saya tanya, izin Ustadz ya, saya yang mandu Ustadz langsung ya. Boleh, silakan. Ya, sebelum saya itu silakan Bapak Ibu bertanya kepada Ustadz Isfani apa aja yang mau ditanyakan sebelum saya kasih pertanyaan nih ya, biar dapat hadiahnya apa nih Ustadz nih? Berlipat-lipat ya. Ya, pokoknya berlipat-lipat lah ya. Bisa berlipat-lipat itu. Bisa dilipat, bisa kan dilipat-lipat. Jadi berlipat-lipat. Udah ya dah, berlipat-lipat kayak tiker ya, berlipat-lipat gitu ya. Baik. Yang pertama adalah karena kita mengadakannya di tanggal 15 April ya, 2023. Siapa yang lahir pada tanggal 15 April? Silakan ambil KTP-nya. Udah Pak Musri tanggal 15 April Pak? Ada yang 15 April? Bu Nailul. Oh Bu Nailul. Enggak, sayanya mau Sri Mulyati itu siapa itu? Ada.
Coba di raise hand atau tunjuk tangan deh. Raise hand. Sri Mulyati itu siapa itu? Jangan-jangan Ustadz nih. Oh, ini Pak Ahmad nih, Pak Ahmad ini. Ini angkat tangan yang merasa 15 Pak Ahmad. Pak Iya. Ahmad, silakan tunjukkan KTP-nya, Pak. Pak Ahmad, KTP-nya Ya. boleh. Pak Ahmad. 15 April sebelum Masehi, benar ya lahirnya? Bukan. Betul, udah maaf. abadnya aja 15. Bentar dulu. Bukan 19. Silakan Pak Betul. Ahmad. Bentar dulu, benar. Bu Dede, karena Ustadz Ahmad Khalil sudah bisa masuk, ini Pak Ahmad ini Ustadz Ahmad Khalil ini untuk mengisikan sambutan ya. Jadi Baik, berarti kita alihkan kembali Ustadz ya. boleh. Ustadz Baik. Khalil bareng kalau siap sambutan boleh silakan mikrofonnya diklik. Ya, selamat datang kami ucapkan dan selamat bergabung kami ucapkan kepada Bapak Kiai Haji Ahmad Khalil. Sudah bergabung ya Pak? Untuk Dengar itu kami suaranya. persilakan untuk memberikan sambutan dan tausiahnya kepada Bapak Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Khalil. Kami persilahkan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala nikmatil iman wal islam. Allazi 'allamana bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul A'lam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allazi 'allamana an-nidam. Allahumma fashalli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladziina tadau biyadi subul salam, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan para asatid, wabil khusus para panitia, semua para mujahid dan mujahidah Al-Quran yang hadir pada acara Bukber Ramadan virtual LPKINAS kali ini. Alhamdulillah, kita semua berharap dalam bulan suci Ramadan ini, dalam Syahrul Quran ini, mudah-mudahan mendapat keberkahan dari Allah SWT. Amin ya Rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara yang kami hormati, pertama, kami bersyukur. Yang kedua, selawat dan salam semoga tercurahkan kepada beliau, junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para mujahid dan mujahidah Al-Quran, para asatid di berbagai kota-kota se-Indonesia, juga para pecinta Al-Quran. Alhamdulillah, kami atas nama Lembaga Pendidikan Al-Quran Pusat, pertama kami memberikan apresiasi tentang kegiatan setahun kali ini, mudah-mudahan ada bekasnya, yang dikemas ada pakai lomba-lomba ilmu-ilmu alat Al-Quran, dan sebagainya. Al-Quran yang mewarnai bulan suci Ramadan ini, itu hingga menggemparkan, menarik sebagai magnet yang kuat. Segala lapisan umat Islam tercurahkan penuh di dalam bulan ini untuk beribadah. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan daripadanya. Yang digambarkan oleh Allah dalam Lailatul Qadar, itu sampai-sampai siapapun yang bersentuhan dengan turunnya Al-Quran, mendapatkan nilai, artinya mendapatkan nilai tambah, mendapatkan keberkahan, itu hingga melampaui ibadah dan jihad 1000 bulan. Itu artinya siapapun kita akan bisa menjadikan diri kita lebih bernilai dari ratusan atau ribuan orang di sekitarnya.
bahkan bisa jutaan, asalkan mau mendapatkan sentuhan-sentuhan nilai Al-Quran dalam kehidupan kita. Bahkan dirinya akan berpacu untuk menjadikan dirinya lebih produktif, lebih bermanfaat bagi lingkungannya. Para mujahid dan mujahid Al-Quran, kita bersyukur dalam kondisi mengkaji, mendalami ilmu-ilmu alat Al-Quran. Sebab kita ingat pada waktu tahun 70, itu para ulama memberikan masukan-masukan, akhirnya terbentuk yang namanya LPTQ Nasional, Lembaga Pengembang Tilawatul Quran. Itu tahun 70-an. Dikedepankan adalah tilawah. Untuk apa? Untuk supaya umat-umat Islam itu tertarik dengan membaca Al-Quran. Dan itu berlangsung bukan setahun 2 tahun. Tapi 50 tahun, yaitu ketika tahun 2020, itu menjamurnya tren itu tahfidz Quran. Jadi itu 50 tahun. Alhamdulillah sekarang banyak anak-anak kita, itu orang tua kita menginginkan anak kita hafal Quran. Itu luar biasa. Nah, sama dengan masalah pemahaman. Walaupun ini dikemas lewat penerjemahan Al-Quran. Mohon maaf, itu intinya bukan tarjim sebenarnya. Tapi lebih kepada aplikasi ilmu alatnya. Tapi tidak apa-apa, karena berangkatnya dulu dari tarjim, dari terjemah Al-Quran kata per kata. Tetapi seiring perubahan waktu, kayaknya ini perlu judul itu dibenahi kembali, bahwa apalah arti judul, tetapi yang penting kontennya. Kontennya adalah ilmu-ilmu alat. Karena seseorang yang dikatakan paham Al-Quran itu seperti apa? Ya, ternyata saya temukan dalam literatur manapun, dalam kamus saya belum menemukan. Tetapi kalau kita mampu menyerap petua-petua, referensi dari para alim ulama, bahwa paham Quran ini sekurang-kurangnya harus bisa baca kitab kuning, harus bisa baca kitab gundul. Nah, kalau bisa harus baca kitab gundul, berarti harus menguasai kaidah-kaidah atau ilmu-ilmu qawaidnya. Yang seperangkat ilmu nahwu sorotnya, ilmu mantik, badik, bayan, dan sebagainya itu, nah itu ilmu-ilmu alatnya. Nah, para mujahid dan mujahid Al-Quran, ini saja barangkali, ya karena ini acara masih saya di jalan, masih ada start berikutnya. Saya ucapkan selamat kepada panitia dan seluruh peserta sebagai kota di Indonesia. Mudah-mudahan masih istiqomah untuk mendalami dan mengamalkan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah melimpahkan keberkahan kepada kita semua di bulan suci Ramadan ini, ya bulan Syahrul Quran ini, supaya kita akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kita harapkan, memahami Al-Quran dan mengajarkannya. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai. Fi amanillah Pak Kiai. Sehat selalu ya Pak Kiai. Ya, luar biasa sambutannya, semuanya daging ya. Kayaknya terenyuh hati kita mendengarkan beliau sambutan ya. Mudah-mudahan kita ambil hikmahnya dan mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam membaca dan mengamalkan Al-Quran Nur Karim ini. Dan mudah-mudahan kita tentunya mendapatkan rahmat dari Al-Quran, terutama kita sedang memasuki atau akan menjalankan di bulan suci Ramadan. Baik, izin Ustadz Yanuar, saya boleh melanjutkan door prize lagi atau bagaimana Ustadz? Boleh, silakan dilanjutkan. Baik, tadi belum ada yang menemukan ya, 15 April 2023-nya nggak usah lah, karena kan baru lahir ya. Jadi 15 April aja silakan kepada para asatiz dan asatidah. Ada? Baik, kalau tidak ada, saya lanjut yang kedua Ustadz ya. Boleh, silakan. Baik, ya. Yang kedua, coba ibu-ibu sekalian, siapa yang Zoom virtual kali ini
yang menggunakan sendal jepit. Yang pakai ya, yang pakai ya. Ada. Yang pakai, jangan yang baru ngambil. Nggak ada. Ini, sini deh. Ya nggak ada lah Bu Dede yang di dalam rumah. Dalam rumah kan nggak bisa. Makanya nggak ada, makanya dicari. Saya juga sampai sandal jepit. Siapa yang pakai sendal jepit? Di sini. Nggak ada Saya ya? sandal jepit ini Nggak saya. ada. Oh, Orang nggak kita ada. di rumah Baik, atau di berarti musola angus ya. Di rumahnya nyeker. Ya, berarti angus. Ada berarti hoak. Saya Baik, yang selanjutnya. Karena tadi kata Pak Isro kita semuanya udah usianya udah senior gitu ya. Ini khususnya untuk yang laki-laki nih. Coba silakan tunjukkan cahaya surga di rambutmu. Ya, Udah putih semua. siapa itu? Ustazah Bu Nailul bisa dibantu? Ustazah Nailul siapa ya? Oh, Sama Bapak Sudi. Isra Pak sendiri ya. Muhyiddin, Pak Muhyiddin. Kalau mama-mama nggak boleh dibuka. Mama jangan, makanya khusus bapak-bapak Mama, ini nggak luar boleh. biasa ya. Tadi siapa bapak yang pertama tuh? Sama Sudi dari Malang, Jawa Timur. Oh, Nah, udah ditulis ya Ustaz ya. sama Sudi tuh. Pak Sama. Masudi ya. Pak Masudi kayaknya udah nggak bisa dihitung lagi tuh ya. Sudah hampir semua. Alhamdulillah Bu Dede sudah meninggalkan dunia hitam. Nah, benar Saya ya. banyak Bapak-bapak sudah berambut. meninggalkan dunia hitam ya. banyak berambut saya. Wow. Ini siapa nih Bapak Riono? Lagi di mobil ya Pak? Via Manila Pak. Ubannya berambut. Oh, Gundul kayaknya itu mah. baik ya. Terima kasih Bapak-bapak tentunya sudah dicatat ya oleh Ustadz kita. Lalu yang selanjutnya kira-kira apa yang ada di samping ibu-ibu? Ibu-ibu ya sekarang ya. Apakah ada gelas ibu-ibu? Nggak Nggak ada. ada. Nggak ada gelas. Ada HP, ada Ada HP. Ada HP, Oh, ada HP. Kalau HP saya nggak sebut. Ada buku Soalnya ini. udah ada HP. Ada gelas nggak ibu? Ada buku. Ada Oh, kue. ada buku. Ada kue. Ada kue. Ada kue. Baik, kalau gitu siapa yang ada kue lebaran boleh ditunjukkan? Kue lebaran. Sampai transfer ke saya. Belum ada. Jamalia. Itu kan kuenya ibu. Kue lebaran. belum sempat, belum libur Bu Dede. Kali Oh, belum libur. Oh, ini siapa Belum jadi, tuh? Bu Dede, belum Bu jadi. Febri. Tunggu libur, Ya Allah, baru luar bikin biasa. kuenya. Wah, kayaknya lagi masak ya, pakai celana. Iya gitu. betul. Tapi Bu, maaf. Luar biasa. Karena saking cintanya ya, saking cintanya jadi nggak mau meninggalkan ya, walaupun disambil-sambil. Makasih Bu Febri, Bu Febri ya. Baik. Ada lagi yang lain? Kan ini ada kuenya Bu. Nih. Mana Bu, nih ada, Bu. apanya? Ada Bu. Itu kue apa itu Bu? nggak ada Ada rendang kue, Bu. namanya. Ini Bu Dede itu kue tunjuk, itu kue Kuenya tunjuk. Mira nih. Oh, kue tunjuk. Oh, Masya Allah, luar Ini ada biasa. kuenya Bu. Itu kue apa tuh Bu? Ini Rozia? kuenya. Kestenger. Putri Salju. Dari mana? Putri salju. Bu Sunarsi bukan bikin kue itu, kue pabrik itu Bu Itu Sunarsi bukan mah. bikin Bu, baru bikin ada yang ini. Kue putri salju Bu. Bu Rozia, Bu Nur Hayati kue apa tuh? Bunur Raya. Putri salju. Oh, Putri Salju luar biasa. Ini Enak ya, bikin Bu, nih. ya? Bikin nih. Cistik. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Nanti Ustadz Yanuar yang akan milih ya mana kue yang menurut Ustadz seneng deh ya. Ibu, saya kan tinggalnya di Betawi ya Bu ya. Siapa yang masih punya kue bakar? Nah, kue bakar itu dulu ciri khasnya orang Betawi, Bu. Ada nggak yang masih masak kue bakar? Dapat Siapa kiriman tahu nggak kalau kue bakar Ibu? Oh, Bu Nailul Fauzia nih, kayaknya nih Ustazah Nailul nih. kiriman, bukan Oh, bikin kirim. sendiri. Kue bakar zaman dulu ya, kue bakar zaman dulu. Kue bangkit. Kue bangkit. Atau kue Bangkit satu, kalau kita siapa yang Jawa, masak kue bangkit. satu? Yang masih masak kue satu? Ada? Ada, udah dikirim. Boleh ditunjukkan. Udah dikirim dah. Bu Dede, saya punya dodol. Oh, mana Dodol?
Dodol. Dodol apa nih? Dodol nangka, dodol duren, dodol Betawi. Dodol wijen, dodol Betawi itu. Oh, dodol lipat. wijen. Oh iya. Dodol ya. Ibu kali boleh beli ya, Bu ya? Dikasih. Oh, boleh Habis dikasih. terawih Kirain dikasih Ibu buatnya hadiah. pakai kue tunjuk satu. aja gitu kan? Pakai telunjuk. Yang itu, Bu, yang itu, Bu, yang itu, Tunjuk, Bu. ya, tunjuk juga itu Bu Dede. Iya. Baik. Untuk selanjutnya Bapak Januar, Ustadz ada punya pertanyaan, Ustadz? Saya pertanyaan langsung di layar nanti ya, di layar langsung. Oh, di layar. Baik. Ini masih dilanjut atau lanjut kepada acara berikutnya, Ustadz? Sekarang, Acara berikutnya. berikutnya nih dari saya. Baik. Terima kasih para asatidz dan asatidzah yang telah semangat ya untuk mengikuti kali ini dan menunjukkan kue-kuenya. Tapi kalau lebih enak ditransfer ke Ustadz ya dikirim Ustadz ya. Ya. Kan lebih enak. Jangan lupa ke saya juga Kasih Ustadz ya. alamat. Baik. Terima kasih. Ya, kita ulang lagi apa namanya yel-yelnya karena ini adalah quote kita hari ini ya. Baik, lomba kuis Ilmu alam. surprise-nya Berlipat-lipat. tausiahnya Qur'ani. takjilnya Berkini. pakai tangan Ustaz ngomongin doang. Ayo sekarang pakai gerakan tangan ya. Nah, nanti kapan-kapan mesti kumpul ini. Ustaz udah dapat hadiah nih ya. Lebih semangat Ya. Ustaz. Sekali lagi ya, kalau ilmu Ya. alat adanya di ibu ya, dipegang itunya. Yuk. Lomba kuis Ilmu alam. prize-nya Berlipat-lipat. tausiah Qur'ani. takjilnya. Terima kasih para sahabat semuanya, para ahli Quran ya, yang tadi kita dengarkan dari Kiai Holim, mudah-mudahan kita menjadi ahlul Quran. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, untuk acara selanjutnya adalah tausiah Qur'ani. Ya, nah ini dia nih, kita lanjut kepada tausiah Qur'ani yang akan disampaikan oleh guru kita semuanya yang sabar dan telaten ya. Yang selalu yang istiqomah dan nggak bosan-bosannya ngingetin kita semuanya ya. Untuk itu kepada Ustadz Haji Yanuar Isfani, Sarjana Sosial, kami persilahkan. Sebentar ya, saya buka dulu filenya. Bentar, ada gangguan sinyal tempat saya. Bentar. Di tempat saya cuacanya agak lambat. Mau ada PPT-nya Ustadz? PowerPoint-nya? Ya, ini sudah siap ini. Sebentar ya. Oh, udah ya, silakan Ustadz ya. Sabar aja Ustadz, jangan grogi Tat. Ya, ntar dulu. Ini masih ngitung-ngitung jumlahnya kue masalahnya ya. Saya hitung ini. Ntar dulu ya. SP1. Masih Kue nunggu satu. proses ini. Satu banyak nih. Bikin uli pakai ragi. Jangan Ustadz Iswani jangan grogi. Udah saya tampilkan, Ustadz. kita mulai ini sesi tausiah Ramadan atau Qur'ani. Kan kita mulai mumpung sinyalnya bagus. Saya tanya dulu di layar apakah kelihatan tampilannya?
Kelihatan. Sudah Oke. kelihatan Ustaz. Berat tadi barangkali kendala sinyal tampilannya loadingnya lambat. Saya tanya dulu. Saya mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi nama ba'du. Pertama kita bersyukur kepada Allah karena pada tahun ini kita masih ditakdirkan bisa bertemu kembali dalam rangka pertemuan rutin setiap tahunnya, yakni acara bukber Ramadan virtual Keluarga Besar Bikin Nas. Sebagaimana tampilkan di layar ini, tadi door prize-nya sudah disampaikan, sekarang tausiah Quran. Sebagaimana judulnya, temanya adalah Ramadan mendatangkan ampunan. Tausiah Qur'ani, Ramadan mendatangkan ampunan. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Wasari'u dan bersegeralah kalian ila magfiratin kepada ampunan min rabbikum dari Tuhan kalian. Dalam diri kita sebagai manusia, ini kalau kita ingin sadar diri, yakni ada 4 hal. Yang pertama adalah ada 4 karakter buruk. Yang kedua ada 4 watak dasar. Yang ketiga ada 4 keadaan spiritual. Apa watak buruknya kita manusia? Yakni kikir. Yang kedua dengki. Yang ketiga syahwat. Yang keempat pemarah. Apa watak dasar kita manusia? Yakni ada unsur nabatinya, yakni tumbuhan. Ada unsur hayawaninya, yakni ada unsur kebinatangan juga. Ada unsur saitonia, unsur kesetanan juga. Ada unsur malakia, yakni alim soleh seperti malaikat. Yang keempat dalam berikutnya adalah keadaan spiritual. Yakni apa? Kondisi hati kita. Ada unsur ikhlasnya, ada unsur sabarnya, ada syukurnya, dan ada taubat. Kita bahas yang paling kiri dulu. 4 karakter buruk manusia, kikir, dengki, syahwat, dan pemarah. Saya ngutip isyaratnya dari Al-Baqarah 260. Saya baca per kalimatnya, wa'id qala Ibrahimu, dan ketika Ibrahim berkata, Robbi wahai Tuanku, hari ini perlihatkanlah padaku kaifa, bagaimana caranya. Tuhil mauta, engkau menghidupkan orang-orang yang mati. Qala dia berkata, ya di sini Allah dialog dengan Ibrahim. Awalam tu'min, kalau berkata wa duluan, dan apakah kamu belum percaya? Qala dia berkata, dia di sini Ibrahim. Bala, iya, dalam kurung maksudnya, iya aku percaya. Walakin akan tetapi, lihat ma'inna kolbi, supaya menenteramkan hatiku. Qala dia berkata, dia di sini Allah. Maka Allah perintahkan kepada Ibrahim, fakhud, maka ambillah. Arba'atan minat toiri, 4 ekor dari jenis burung. Fasur hunna ilaika. Maka cincanglah hunna ia ilaika kepadamu. Berhenti. Di sini Allah menyuruh Ibrahim untuk mencari burung, mencari 4 ekor jenis burung, setelah nemu kemudian disembelih, terus ditumbuk sampai remuk, sampai mencair. Itu namanya sur bahasa Arabnya. Fasurhunna. Apa sur itu? Proses dari menyembelih, menumbuk, mencincang, sampai mencair. Sur namanya. Nah, jadi Ibrahim pengen, ya Allah, wahai Tuanku, tolong perlihatkan kepadaku bagaimana sih caranya engkau hidupin orang mati. Jadi Ibrahim minta, pengen tahu ilmunya Allah. Pengen tahu ilmu Allah dalam hidupin orang mati. Pengen tahu bagaimana teknisnya caranya. Kata Allah, kalau pengen tahu caranya, maka praktek langsung. Yani Allah nyuruh Ibrahim mencari 4 ekor jenis burung, lalu cincanglah ya olehmu atau tumbuhlah sampai remuk, lembut sampai mencair. Nah, kan kita cari tahu ini, apa hikmahnya ya Allah nyuruh Ibrahim kok nyari apa jenisnya hewannya kok burung, kok nggak ternak yang lainnya, ya, kok nggak jenis ikan-ikan saja yang dicari, kenapa kok burung ya? Ini setelah diteliti oleh para ulama kuno, ada hikmahnya. Yang pertama adalah
4 ekor jenis burung, yakni pertama adalah burung merak. Ini dalam ilmu zoologi, ilmu kehewanan, para ilmuwan meneliti bahwa burung merak punya karakter kikir. Yang kedua, burung gagak, karakternya dengki. Yang ketiga, ayam, karakternya adalah syahwat. Yang keempat adalah burung elang, karakternya pemarah. Jadi Allah nyuruh Ibrahim secara mana filosofi, secara spiritual, wahai Ibrahim, ambillah, ambillah untuk dikeluarkan dari dirimu. Diri manusia kan punya 4 sifat buruk, keluarkanlah. Keluarkanlah 4 karakter buruk manusiawi dalam dirimu itu. Keluarkanlah unsur kikirmu, keluarkanlah unsur dengkimu, keluarkanlah unsur syahwatmu, dan keluarkanlah unsur pemarahmu itu. Lalu cincanglah, tumbuhlah sampai remut, lembut, mencair. Nih, jadi 4 ekor jenis burung ini masing-masing punya karakteristik sendiri-sendiri. Burung merak, kikir. Ini kalau kita teliti ya, barangkali sempat ke kebun binatang ya, coba disurvei. Jadi burung merak itu sifatnya kikir. Jadi apa? Ketika dia dikasih makan, kemudian burung yang lain sama merak loh ya, pengen minta ataupun mengambil, itu langsung marah. Langsung marah. Nah, apa tanda marahnya? Ada 2. Jadi burung merak itu ketika mengembangkan sayapnya, seperti kelihatan ini ya, mekar seperti ini ada 2 maksudnya. Yang pertama ketika marah. Kenapa marah? Karena milik dia diambil oleh pihak lain. Yang kedua, kalau dilihat manusia. Jadi burung merak itu ada sifat pencitraan. Jadi ketika dilihat orang langsung tampil mewahnya diperlihatkan. Keindahan bulunya diperlihatkan. Kalau nggak ada yang lihat, biasa. Oh, berarti burung merak itu karakter kikir. Ini apa? Nggak mau berbagi-bagi makanan. Yang kedua, karakternya sombong. Ini apa? Kalau ada orang, baru kelihatan wahnya. Kalau nggak ada orang, kalau nggak ada yang lihat, maka biasa. Ini hati-hati. Kita berpotensi kayak burung merak. Ini apa? Ketika sholat di depan orang, karena disorot kamera, direkam di YouTube demi konten ya, maka dibuat sekhusyuk mungkin. Suara bacaannya ketika sholat dibuat sepasai mungkin. Itu namanya pencitraan kayak burung merak. Ya, berarti ikhlasnya nggak karena Allah berarti. Ya, berarti apa? Ada pamrihnya. Kayak burung merak. Ya ini apa? Ketika dilihat orang langsung mekar sayapnya. Ketika nggak ada orang, nggak ada yang lihat, males mekar. Ini hati-hati ya. Kita jangan sampai kayak burung merak. Ini apa? Ada unsur kikirnya, ada unsur pencitraan. Yakni urak-urak manis, urak-urak alim soleh di depan orang lain. Aslinya padahal bukan. Yang pertama. Yang kedua adalah burung gagak, unsur dengki. Makanya dalam kisah, masih ingat Qabil sama Habil ya, Allah kirim burung gagak. Kenapa? Sama karakter dengan Qabil. Qabil dengki sama adiknya. Nah, untuk menggambarkan dengkinya Qabil, Allah kirim burung gagak yang sama-sama senyawa, sama-sama unsur dengkinya. Burung gagak, karakter dengki. Yang ketiga, ayam, karakter syahwat. Ini pernah diteliti nih ya. Ini maaf ya, ini kalau kita barangkali membuktikan boleh. Ayam, jago loh ya, ayam jago. Ketika syahwatnya muncul, pengen berhubungan dengan yang betina, kemudian betina itu lari, dia kejar sampai kena. Nah, setelah kena selesai, maka ayam jago kalau pengen maaf ya syahwat lagi, dia nyari betina. Nah, kalau semua betina sudah minggir, sudah lari nggak ada, maka ayam jago nyari betina hewan yang lain, nyari bebek yang betina, nyari angsa betina. Ini namanya maaf ya lintas dimensi hewan kan ya ini. Makanya terkenal ayam jago maaf ya suka menghamili, suka membuntingi hewan ternak yang lainnya, nggak sesama ayam. Suka membuntingi, menghamili bebek, suka menghamili angsa, suka menghamili ayam. Pokoknya siapa yang merasa ternak dan bisa dikalahkan oleh jago, maka jadi korban pelampiasan syahwatnya. Inilah ayam jago. Jadi apa? Ketika dia sedang nafsu-nafsunya, maka nggak peduli hewan lain, nggak sesama ayam, di luar ayam pun jadi korban juga ibarat. Ini hati-hati ya. Nih, ayam jago nggak berperasaan ya. Harusnya dia pelampiasan sama ayam, tapi enggak kepada bebek juga iya, kepada angsa juga iya.
kepada apa yang mentok juga iya. Ini ya teman ya. Nih, ayam jago terkenal syahwatnya besar. Kemudian burung elang pemarah. Burung elang ketika terbang terus disalip orang lain atau burung lain akan marah itu. Burung elang ketika sudah target mau makan mangsanya, kalau mangsa dari burung lain akan dia marah itu, dia lawan itu. Burung elang terkenal pemarah. Nah, kata Allah, wahai Ibrahim, keluarkanlah 4 karakter buruk ini. Kalau engkau bisa ingin tahu ilmuku dalam hal menghidupkan orang mati, maka keluarkan dulu unsur manusiawimu yang buruk-buruk itu. Keluarkan kikirmu, buang jauh-jauh. Ambil, keluarkan dengkimu, buang jauh-jauh. Ambil, keluarkan syahwatmu, buang jauh-jauh. Dan ambil, keluarkan sifat pemarahmu, buang jauh-jauh. Supaya dirimu nggak ada 4 karakter buruk ini. Yang kedua pertama adalah karakter kikir, burung merak. Kikir lawan katanya dermawan. Ingat bahwa orang beriman mati bawa iman pasti ke surga. Nah, rute ke surga menyeberangi genangan api neraka. Ibarat banjir, genangan air. Sedangkan nanti di akhirat ada genangan api neraka. Genangannya setinggi mata kaki. Makanya kenapa kita wudhu basuhnya sampai mata kaki, kalau kaki loh ya. Karena areal kaki sampai mata itulah itu area melewati genangan api neraka. Barang siapa di dunia itu nyembah Allah berarti pernah berwudu. Karena wudu maka diabadikan basahnya. Basahnya air wudu di kaki orang beriman itu. Maka zaman neraka aman, nggak terbakar. Begitu pula sifat yang paling mendasar manusia, karakter kikirnya itu. Kalau kikir maka nggak diselamatkan. Kalau dermawan diselamatkan. Apa kata Rasul? Fatakun naro, wahai kalian para sahabat, takutlah kepada neraka alias jagalah diri kalian dari neraka. Pakai apa ya Rasul jaganya? Walau bisikin tamrotin, walaupun jaganya hanya dengan sodako sebelah ya, sikin sebelah setengah. Jadi satu kurma diputek setengah kurma, hanya sebelah butir kurma. Meskipun sodakonya hanya setengah butir kurma. Fanam lam yajid, maka jika kalian nyari kurma itu nggak nemu, belum menemukan, belum mendapatkannya, maka berucaplah yang bagus-bagus. Fabi kalimatin thayyibatin, maka ucapkanlah yang baik-baik, jangan sampai ucapan nyinggung orang lain. Ucapan baik termasuk sodako. Ya, meskipun sodako nggak pakai kurma, nggak pakai materi, dengan ucapan yang bagus, nggak nyinggung orang, ucapan yang sifatnya bermanfaat, itu juga sodako. Bisa menyelamatkan dari api neraka ketika menyeberang. Ini kata Rasul. Oh, berarti barang siapa kikir nggak diselamatkan ketika menyeberang. Kalau dermawan diselamatkan. Entah dermawan pakai materi atau ucapan yang bagus, ucapan yang mengesankan, ucapan yang buat kita semakin ingat kepada Allah. Ini salah satu bentuk supaya kita terapi diri, menghilangkan rasa kikir, jangan sampai seperti burung merak. Juga menghilangkan rasa takabur, rasa sombongnya alias kemunafikannya. Burung merak terkenal kemunafikan karena tampil bagus kalau dilihat orang, tampil alim soleh kalau dilihat orang, tampil mekar sayapnya kalau dilihat orang. Kalau nggak ada yang lihat maka kelihatan asli. Jangan sampai kita seperti burung merak. Keluarkan rasa kikir kita, keluarkan rasa sombongnya kita. Yang kedua, burung gagak. Burung gagak terkenal karakter dengki. Kata Rasul, salasun hunna aslu kulli khotiatin. Ada 3, ialah aslu apa aslu akar. Kulli khotiatin, tiap-tiap kesalahan, akar segala dosa ada 3. Ini kalau diindeks loh ya, akar dosa cuma 3. Yang pertama al-kibru, kesombongan. Yang kedua wal khirsu dan kerakusan. Yang ketiga wal hasadu dan kedengkian. Kesombongan, kerakusan, kedengkian. Akar segala dosa cuma 3 ini. Cuma 3, nggak ada yang lainnya. Cuma 3. Namanya akar, berarti paling mendasar. Motivasi paling mendasar 3 ini. Kesombongan, kerakusan, kedengkian. Apa puncaknya sombong? Menghina orang. Apa puncaknya rakus? Memakan hartanya orang. Apa puncaknya dengki? Maaf ya, membunuh orang. 3 ini. Jadi namanya sombong kalau nggak ditekan maka memuncak. Kalau rakus nggak ditekan maka memuncak. Kalau dengki ditekan maka memuncak. Masih ingat iblis sombongnya kepada Adam. Qabil dengkinya kepada Habil. Maka puncaknya iblis menghina Adam,
dan puncaknya dengkinya Qabil, maaf ya, membunuh Habil. Benar kan ya, dalam cara dicatat, iblis menghina Adam. Iblis bilang, ya Allah, ana khairun minhu, khalaqtani min narin, khalaqtahu min tinin. Gitu kata iblis. Ya Allah, aku itu lebih baik daripada Adam. Nah ini sombongnya muncul, makanya menghina Adam. Ya Allah, ana khairun minhu, aku lebih baik daripada dia. Qabil dengki kepada adiknya. Jadi puncaknya sombong menghina orang, puncaknya rakus memakan hartanya orang, puncaknya dengki membunuh orang. Ini adalah karakternya burung gagak. Maka oleh Allah, wahai Ibrahim, keluarkan rasa dengkimu itu, keluarkan. Yang ketiga, ayam jago. Ayam jago terkenal syahwatnya besar. Nah, Rasul ngasih kita terapi. Apa terapinya? Kata Rasul para sahabat, ya ma'saros sababi, wahai kalangan pemuda, man istata'a minkumul ba'ata, barang siapa dari kalian telah mampu berumah tangga, berkeluarga, fal yatazawwaj, maka hendaklah dia berpasangan alias menikah. Fa innahu aghadun lil basari, karena sesungguhnya ia lebih dapat menunjukkan kepada penglihatan, wa sanu lil farji, dan memelihara untuk kemaluan. Wa man lam yastati, dan barang siapa enggak punya modal untuk menikah, fa'alaihi bisaumi, tapi maaf ya syahwatnya besar, maka terapi bagi dia adalah bisaumi, dengan berpuasa. Hendaknya berpuasa. Fa'inau, maka sesungguhnya dia puasa tersebut lahu wijaun, sebagai pengendali baginya. Oh, berarti puasa sebagai pengendali nafsu. Puasa pengendali nafsu. Jadi barang siapa nggak suka puasa sunnah, berpotensi kayak jago. Ini apa? Kemana-mana pelampiasannya. Nggak peduli, maaf ya, nggak peduli keluarga sendiri, nggak peduli kepada orang-orang yang nakal, semuanya dianggap sama nanti. Nggak bisa membedakan mana teman, mana lawan, nggak bisa membedakan mana orang baik, mana orang buruk-buruk, pikirannya buruk terus dan sebagainya. Itu karakter ayam jago. Allah nyuruh Ibrahim, keluarkanlah wahai Ibrahim sifat karakter syahwatmu yang besar tuh, keluarkan dari itu. Yang keempat, burung gagak terkenal karakter pemarah. Nah, kalau kita pengen supaya marah itu gampang reda, Rasul ngasih tip. Innal godoba, sesungguhnya marah itu minasaitoni, dari setan. Wa inna saitona, sesungguhnya setan khuliqa minan nari, yakni diciptakan dari api. Wa inna matut faun naru bil ma'i, dan sesungguhnya lah an-naru, api itu bisa dipadamkan bil ma'i, dengan air. Faida godiba adukum, maka jika salah kalian ada yang marah atau murka, fal yatawaddo, maka hendaklah berwudu. Jadi terapinya, kalau kita sedang marah, sedang berdiri, marah sambil berdiri, apa terapinya? Coba duduk, supaya reda marahnya. Kalau duduk masih marah, masih emosi, coba berbaring. Nah, kalau berbaring masih marah, masih emosi, coba wudu. Nah, kalau sudah wudu kok masih marah, masih emosi, maka dipertanyakan wudunya. Berarti kurang khusyuk wudunya, kurang penghayatan, bukan karena Allah, nggak pengen ada unsur taubat wudunya berarti. Nah ini, wudu adalah cara paling terakhir. Kenapa? Karena air wudu mengandung spiritual, bisa memadamkan unsur api dalam diri kita ketika marah itu. Api dipadamkan dengan air wudu. Ya, jadi intinya kasarnya, kalau tetangga kita marah, langsung bawa ember, siram dia. Akhirnya apa akibatnya? Ya tambah marah. Kenapa? Karena air ember kan bukan air wudhu. Ya, jadi harus orang itu sendiri yang wudhu. Jangan kita nyiram air kepada orang itu, tambah marah nanti. Ya. Jadi yang sedang marah itulah yang harus wudhu, bukan orang lain nyiramkan air wudhu kepada orang itu, bukan. Harus dia sendiri maksudnya. Ya, jadi marah bisa disiram dengan air wudhu. Ya, hati-hati, jangan niru burung elang, karakternya pemarah. Yang kedua, 4 watak dasar manusia. Apa? Ada unsur nabati, hayawani, syaitoni, dan maliki. Apa kata Allah berikutnya kepada Ibrahim? Wahai Ibrahim, setelah engkau berbuat surhuna, summa kemudian ij'al, jadikanlah ala kulli jabal, tiap-tiap gunung, minhuna darinya, juz'an, sebagian-sebagian. Allah pakai istilah gunung di sini. Wahai Ibrahim, setelah 4 ekor jenis burung kamu remukkan, kamu sembelih, kamu tumbuk sampai mencair, sampai menjadi jus ya, sampai di jus mencair, dituangkan ke 4 gunung. Nah,
Apa hikmahnya ya? Allah kok pakai istilah gunung ala kuli jabalin, kok nggak dituangkan di atas batu atau di atas tanah atau di suatu pohon? Kenapa kok gunung ya? Nah ini hikmahnya. Jadi kata Allah Summa kemudian ijal jadikanlah ala kuli jabal tiap-tiap gunung minhunda darinya juz'an sebagian-sebagian. Kenapa kok gunung? Gunung adalah potensi menggunung dari watak dasar itu. Nah, kalau dinaiki gunungnya, berarti kan diinjak manusia. Benar ya? Hakikatnya lebih tinggi manusia daripada gunung. Mana buktinya? Gunung bisa didaki oleh manusia. Benar ya? Berarti ketika manusia naik gunung, gunung berada di telapak kaki kita. Nah, itu maunya Allah. Wahai Ibrahim, watak dasarmu yang buruk itu, ya watak dasarmu yang berpotensi buruk itu, injaklah. Naiklah gunung. Maksudnya apa? Injaklah watak dasar potensi diri yang telah menggunung itu. Diinjak. Supaya nggak muncul di permukaan. Diinjak. Jangan menonjol. Yang pertama, apa sih watak dasar nabati? Yakni nabatia. Alami seperti tumbuhan. Apa watak dasar manusia? Hayawania. Liar seperti hewan. Apa watak dasar manusia? Syaitonia. Durhaka seperti setan. Apa watak dasar manusia? Malakia, taat seperti malaikat. Ini maunya Allah adalah, wahai Ibrahim, watak dasar alamiah dirimu injaklah, liarmu injaklah, durhakamu injaklah, taatmu juga sama injaklah. Jangan sampai menggunung, jangan alamiah sampai menggunung, jangan liar sampai menggunung, jangan durhaka sampai menggunung. Dan jangan berlebihan taatnya sampai menggunung. Ini ya hikmahnya ya. Taatnya pun menggunung nggak boleh nih. Maksudnya menggunung apanya taatnya? Kita buka pada tampilan berikut. Jadi watak dasar manusia ada 4. Allah beri untuk ditekan, diinjak. Nabatiyatun, hayawaniyatun, syaitoniyatun, malakiyatun. Alami seperti tumbuhan, liar seperti hewan, durhaka seperti setan, dan taat seperti malaikat. Watak dasar alaminya manusia adalah ingin tumbuh menjadi lebih baik. Terbukti apa? Contoh, Ramadan kemarin kita puasa kurang sempurna. Tahun ini pengen tumbuh lebih sempurna lagi. Benar kan ya? Nah, watak dasar liarnya manusia ingin semuanya sendiri, pengen bebas aturan. Allah bilang halal, pengennya makan yang haram. Allah bilang haram, dilanggar juga. Ini ya, hati-hati ya. Berzapa liar itu watak dasarnya. Berikutnya, watak dasar durhakanya manusia adalah berontak. Ingin berontak dengan kenyataan. Terbukti, iblis ketika disuruh sujud kepada Adam, kenyataan suruh sujud, nggak mau berontak. Ya Allah, anak hurun minhu. Aku nggak mau hormat pada Adam. Jadi berontak. Nggak mau patuh aturan Allah, berontak. Itu sifat durhakanya manusia kayak setan. Watak dasar taatnya manusia ingin dihargai, benar kan ya? Terbukti para malaikat. Ketika Allah bilang, wahai malaikat, ini jailun fil ardi khalifatan. Wahai malaikat, sesungguhnya aku berencana menciptakan manusia, aku setting sebagai khalifah di bumi. Ternyata malaikat interupsi. Ya Allah, ataja'alu fiha wa nahnu, ini langsung loncat ya. Wa nahnu nusabihu bihamdika wa nuqaddisu laka. Ya Allah, kami kan selalu bertasbih, memujimu. Oh enggak, kami saja dipilih khalifah. Tolong ya Allah, taatnya kami itu dihargai. Kami kan alim soleh. Kami selalu nusabihu bertasbih. Wa nuqaddisu laka. Dan selalu mensucikan dirimu. Kenapa enggak kami saja dipilih? Jadi minta dihargai malaikat itu. Minta dihargai taatnya. Hati-hati. Kita jangan menggunung ya. Barang siapa ketika taatnya memuncak, terus punya pikiran, ya Allah, tolong ya Allah, puasa saya capek-capek seharian lapar, tolong dihargai. Tolong kasih ganti rugi. Saya nggak terima kalau nggak ada pahalanya. Gitu kesannya. Jadi minta diganti rugi. Minta dihargai. Minta dikasih pahala. Minta kasih penghargaan. Itu namanya sifat taatnya itu muncul menggunung. Apa menggunung? Jadi nuntutnya terlalu tinggi. Padahal amalannya belum tentu sempurna. Puasa kita tentu sempurna. Loh kok minta surga yang serba sempurna itu? Hati-hati ya. Hati-hati.
Watak dasar bisa menggunung, hati-hati. Harus diinjak. Maksudnya kalau kita sudah merasa taat, jangan pengen timbal balik nuntut. Jangan nuntut. Jangan banyak nuntut timbal balik. Berikutnya, kata Allah di surat yang lainnya, warahmati wasiat kulla sayin. Warahmati dan rahmatku wasiat luas kepada kulla sayin, ke segala sesuatu. Manusia mengalami 4 keadaan spiritual. Apa keadaannya? Yang pertama, kadang-kadang kita sedang taat. Nah, mumpung lagi mood-moodnya taat, maka beribadalah dengan ikhlas. Mumpung ini siapa tuh minggu depan kita males ibadah. Minggu ini sedang senang ibadah, senang baca Quran, senang bagi-bagi kue takjil. Ini ya, mumpung senang-senangnya, sebanyak-banyaknya. Siapa tahu besok lagi kikir-kikirnya. Ya. Nah ini, jadi kalau sedang taat, beribadah harus ikhlas. Kalau sedang keadaan terima musibah, harus sabar. Kalau sedang keadaan berlimpah harta materi, harus syukur. Jangan lupa daratan, lupa lautan, lupa catatan, akhirnya nggak hafal tasrifan. Barang siapa sedang terlanjur berbuat dosa, haruslah tobat. Kita mengalami 4 keadaan ini. Mengalami kadang-kadang taat, kadang-kadang kena musibah, kadang-kadang happy-happynya berlimpah harta, kadang-kadang berbuat dosa. 4 keadaan ini kita mengalami. Ingat bahwa meskipun kita mengalami 4 ini, ingat bahwa rahmat Allah wasiat kulla sayin. Di dalam taat ada rahmat Allah, dalam musibah ada rahmat Allah, dalam harta kita yang berlimpah ada rahmat Allah, dalam lapangnya kita ada rahmat Allah, dan begitu pula pas kita terlanjur berdosa, itu rahmat Allah dalam dosa kita itu, kalau kita sadar. Jadi barusan berdosa menjadi titik balik, jadi orang baik, tobat, nggak ulang lagi, itu namanya rahmat, berarti tarikan terakhir menjadi orang baik mulai sejak saat itu. Ini 4 kespiritual kita, taat, musibah, harta, dan berdosa. Rahmat Allah berwujud uluran tali dari langit. Ini ilustrasinya ya. Yang kalau ujung talinya kita pegang, niscaya ditarik mendekat. Ya. Kalau kita sedang taat, itu adalah bukan hebatnya kita, tapi Allah narik kita supaya senang taat. Barang suka baca Quran, itu Allah narik kita lewat Al-Quran. Barang suka bersodako, Allah narik kita lewat amalan sodako. Oh, berarti segala amalan soleh itu tarikan dari Allah berarti. Maka bersyukurlah menjadi orang baik. Berarti apa? Ditarik oleh Allah. Karena nggak semua orang loh ya, dipilih Allah ditarik, nggak semuanya, hati-hati. Allah itu yahdi man yasa'u. Ya, beri daya semau Allah ya, semaunya. Maka bersyukurlah kita termasuk yang dimaui oleh Allah untuk ditarik hidayah itu. Karena Allah ngasih hidayah itu semaunya. Milih-milih semaunya Allah. Nah, maka bersyukurlah terpilih duluan menjadi orang baik. Daripada mereka masih belum muslim, yang belum taubat, bersyukurlah kita itu. Ditarik duluan ternyata. Jika Allah mengulurkan tali berwujud keadaan senang taat ibadah, maka kita ditarik mendekat masuk ke dalam rahmatnya melalui pintu ikhlas. Mumpung kita taat, maka ikhlasnya dikedepankan. Apa sih ikhlas? Ini contoh ilustrasi. Jasad manusia dianggap hidup jika masih ada ruhnya. Ini ilustrasi dalam ruang ICU, pasien sedang terbaring, terus dimonitor ada detak jantung. Coba kita dengar sekilas pelan-pelan. Benar ya? Mari kita rasakan. Yang merasa dulu pernah di ICU, sendirian, nggak ada yang jaga, yang terdengar sayup-sayup, hanya suara tit, 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 suara di monitor detak jantung kita. Ini jasad manusia dengan hidup jika masih ada rohnya. Roh manusia dengan hidup jika masih ada keimanannya. Karena kata Allah, inna sorot dawabi aladina kafaru. Sesungguhnya seburuk-buruk makhluk melata, itu orang yang ingkar, nggak beriman. Kenapa? Ada rohnya, tapi nggak ada imannya, makanya percuma. Oh, berarti roh manusia dengan hidup jika masih ada imannya. Kalau diteruskan lebih tinggi lagi, keimanan manusia dianggap hidup jika masih ada amal solehnya. Percuma aku beriman kalau nggak beramal soleh. Ya.
Percuma punya kue kalau nggak bagi-bagi ya. Tadi masa promo ditanda ini Ustaz saya punya kue. Ya percuma kalau tayangkan, kalau nggak dikirim. Maaf ya. Amalan sodako manusia dianggap hidup jika masih ada keikhlasannya ya. Percuma bersodako kalau pencitraan kayak burung merak. Dilihat orang saja baru mekar sayapnya. Ya. Mari sodako infak diniatkan seikhlas-ikhlasnya. Dan lebih dalam lagi, keikhlasan manusia dengan hidup jika masih ada perasaan. Perasaan apa? Yakni bahwa kebaikannya bukanlah bersumber kepada sifat kemanusiaan, tapi bersumber dari sifat ketuhanan. Contohnya, orang jatuh saya tolong, hakikatnya adalah Allah yang nolong orang itu, cuma lewat tangan saya. Oh, berarti saya sebagai manusia yang nolong itu harus melunturkan, menginjak sifat manusia saya. Yang apa? Harus nihil. Jangan sampai ada detak jantung kemanusiaan. Yang adalah detak sifat keikhlasan saya karena dari Allah yang ngasih itu. Nah, berarti kalau kita nolong orang, jangan merasa berjasa. Itu jasanya Allah kepada orang itu lewat tangan kita. Maka jangan memuji diri, harus nihil ya. Perasaan berjasa kepada samanya harus nihil. Hilangkan rasa berjasa supaya tidak memuji diri. Hakikatnya Allah yang hidup dalam amalan kita tersebut. Ini contohnya, ilustrasinya manusiawi harus nihil. Robbani harus hidup dalam diri kita. Marilah berbuat kepada orang lain, tambah diri kita dalam perbuatan itu. Marilah mari sekarang berbaik kepada orang lain, tambah diri kita dalam perbuatan itu. Maksudnya apa? Karena hakikatnya semua amalan baik kita kepada orang lain jika dikumpulkan dan diperas, ya amal soleh kita kalau diperas, kata Ibrahim diremuk, diinjak sampai sur, sampai mencair, akan nampak dalamnya perbuatan Allah yang tersembunyi. Sebagaimana tersembunyi santan dalam kelapa. Makanya ulul albab artinya adalah orang-orang mempunyai intisari. Intisari apa? Contohnya intisari kelapa. Berupa apa? Santan. Santan bersembunyi di balik kelapa. Ya. Santan sembunyi di balik kelapa. Lanjutannya, jika Allah mengelurkan tali berwujud keadaan musibah, kita kena musibah. Apa harusnya kita itu? Merasalah ditarik mendekat, masuk dalam rahmatnya lewat pintu sabar. Musibah gandengannya sabar. Taat gandengannya ikhlas. Taat gandengannya ikhlas. Kena musibah gandengannya sabar. Contohnya ilustrasinya seperti ini. Misalnya bola A. Ini maaf ya. Ilustrasi dalam olahraga biliar atau bola sodok. Bola A kalau dimasukkan ke lubang B, karena ada halangan bola yang lain, dipastikan nggak bisa masuk. Kenapa? Kan terhalangi, terbentur, bener kan ya? Nah, misalnya A ini adalah kita manusia. Si A imannya bobotnya misalnya kilogram ya. Si A imannya 10 kilogram. Ini bola H, itu amalan haji. Q, amalan baca Quran. P, amalan puasa. S, amalan sholat. Misalnya amalan sholat itu poinnya nilai KKM misalnya 30 poin. Puasa 40 poin. Quran misalnya 50 poin. Haji mabrur misalnya 70 poin. Kalau iman kita itu ternyata hanya 40 poin, maka untuk masuk ke surga melewati 4 amal ini nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Sholat merasa terpaksa karena terbebani. Puasa terpaksa karena terbebani. Karena poinnya di bawah standar. Iman kita tipis. Baca Quran terpaksa. Berhajinya terpaksa. Nah, kekurangan-kekurangan kita ketika mengalami ini, maka Allah Maha tahu kita kasih musibah apa ditarik dibenturkan, namanya dijedotkan kan sakit kan, tapi mantulnya ke surga. Oh berarti kesimpulannya ada orang masuk surga dengan modal keimanan, dengan imannya ada terus mengamalkan 4 ini dengan iman yang berbobot, maka bola yang berbobot bisa menerobos bola-bola yang ringan meskipun dihalangi. Sholat terasa ringan, puasa terasa ringan, baca Quran ringan, haji ringan. Kenapa ringan? Karena ikhlasnya ada. Maka berbenturan dengan amalan apapun tetap ke surga. Lewat amalan. Ada juga manusia yang amalannya itu kurang ikhlas, kurang sempurna, kurang khusyuk. Nah, kekurangan itulah
maka Allah tarik dia lewat benturan musibah. Dipantulkan, tapi mantulnya ke arah lubang surga juga. Mari kita berhusnudon kepada Allah. Ketika kena musibah, oh berarti Allah itu narik saya, menghindarkan dari amalan yang besar-besar, yang saya sendiri nggak mampu melewatinya. Haji saya nggak mampu, puasa sempurna saya nggak mampu, sholat khusyuk saya nggak mampu. Oh berarti Allah giring saya ke surga lewat pinggir lapangan, dibenturkan, dipantulkan, dijedotkan, meskipun sakit sejenak. Mari bersabar, bersabar terbentur sejenak, nanti mantulnya ke surga juga kok. Oh, itu hikmahnya orang surga bisa lewat amalan, bisa lewat ngalami musibah. Ya, terakhir, jika Allah mengulurkan tali berwujud keadaan berlimpah harta materi, happy-happynya kita, senang-senangnya kita, lapangnya kita, itu tadi kita ditarik mendekat ke dalam rahmatnya lewat pintu syukur. Ya, bersyukurlah ketika kita punya apa-apa. Nah, apa tanda syukurnya? Berzakat. Tanda syukurnya berinfak. Tanda syukurnya bersodako. Contoh di sini, sodako paling berat adalah ketika gelasnya kurang air. Barang siapa kekurangan harta, kok masih mau-maunya bersodako, kok mau-maunya berinfak, berarti hebat. Kenapa? Di waktu kekurangan. Mana buktinya? Di zaman Rasul Muhammad. Ketika kaum Ansor, ya, kaum Ansor di Madinah rela ngasih makan kepada kaum Muhajirin. Padahal kaum Ansor juga kelaparan sebetulnya. Oh, berarti namanya khososoh. Apa khososoh? Meskipun tetap ingin makan itu, tapi rela diberi pada orang lain. Jadi sodako bisa ketika di waktu kekurangan, nggak harus nunggu kelebihan harta. Di waktu kurang pun juga bisa bersodako. Maka dari 3 orang ini, si A gelasnya nggak ada airnya, si B gelasnya kurang airnya, si C gelasnya penuh airnya. Siapa paling bersyukur? Ketiga-tiganya boleh bersyukur. Contoh si C, alhamdulillah Allah, gelas saya penuh, tetangga saya cuma setengah gelasnya. Si B juga bersyukur, alhamdulillah Allah, saya masih ada isinya setengah gelas. Tetangga saya si A nggak ada isinya, airnya nggak ada. Apakah si A boleh bersyukur? Boleh. Apa bersyukurnya? Ya alhamdulillah, dengan saya nggak punya apa-apa, berarti di akhirat nggak ada hal yang perlu saya pertanggungjawabkan. Saya nggak ada amanah untuk dihisab, diaudit amalan, diaudit harta benda, nggak ada. Alhamdulillah, nanti di akhirat saya antri hisabnya sebentar, nggak lama-lama. Jadi bersyukur ketika di akhirat si A ini. Jadi semua kita dalam keadaan apapun tetap harus bersyukur. Ketika berlebihan, ketika kekurangan, bahkan ketika nihil, tetap harus bersyukur. Itu tandanya kita ditarik mendekat ke rahmat Allah dalam segala keadaan. Berarti kalau kita bersodako adalah ilustrasinya, harta duniawi dipakai alat untuk pendekatan diri kepada Allah. Ini kalau perasaan memakai alat, memakai duniawi sebagai alat kepada Allah. Boleh. Dan sebaliknya, pas kita bersedekah merasalah itu duniawi dilepas supaya kita ringan menghadap kepada Allah, nggak masuk dalam pikiran sholat dan sebagainya, karena sudah dilepaskan harta duniawinya. Maka mari kita koreksi diri, kita selama ini sedekahnya karena apa? Sedekah memakai harta untuk nyampe kepada Allah, atau bersedekah untuk melepas harta supaya diri kita itu ringan, nggak ada beban ditempeli harta apapun, supaya dekat kepada Allah. Sehingga kita dua-duanya sama-sama mengarah kepada Allah, cuma beda motivasinya. Kalau yang atas, sedekah motivasi memakai duniawi untuk nyampe kepada Allah. Kalau yang bawah, duniawi merasa dilepas untuk bisa sampai kepada Allah. Dua-duanya sama-sama mengarah kepada Allah. Jika Allah memberikan wujudnya tali kepada kita, berwujud terlanjur perbuatan dosa, apa dosa itu? Apakah rahmat? Iya, rahmat juga. Lewat pintu tobat. Oh, berarti dosa adalah itu suatu tahapan untuk kita segera masuk rahmat Allah lewat pintu tobat. Kita mendekat. Barang siapa berdosa kok nggak mau tobat, berarti nggak mau ditarik, ya, nggak mau ditarik lewat mengalami dosa itu, maksudnya nggak mau ditarik tobat berarti. Barang siapa nggak tobat, berarti nggak mau ditarik. Nah, mari kita
Allah itu sifatnya adalah yang balu taubata an ibadihi. Apa yang balu? Selalu nerima tobat terhadap hamba-hambanya. Huruf an adalah huruf jar, konotasi negatif. Maksudnya apa? Allah itu selalu nerima tobat dari hambanya yang masih negatif. Apa negatifnya? Masih kurang. Kurang apanya? Jumlah istighfarnya kita belum pernah 70 kali. Ataupun 70, tapi mutunya hanya setengah 35. Atau jumlah istighfar kita hanya setengah 35, nggak pernah 70 kali. Tetap terima tobatnya oleh Allah. Ya, ini maaf ya, saya potong dulu. Yang merasa Indonesia Timur, Indonesia Tengah sudah maghrib, atau wilayah Jawa Timur sudah maghrib, silakan boleh berbuka duluan. Karena takjilnya terkini. Kenapa terkini? Ya, siapa duluan berbuka, silakan langsung duluan ya. Saya acuannya waktu DKI Jakarta. Saya teruskan. Jadi, tobatnya hamba yang kurang-kurang tetap diterima. Meskipun setengah full atau setengah kosong. Tetap diterima. Bersyukurlah kita itu. Berarti tobat isinya adalah istighfar. Meminta ampun. Minta ampun di istighfar ibaratnya proposal. Proposal permohonan ampun kepada Allah. Maka sekarang marilah kita berbuat kebaikan bukan karena mengharap surga. Itu imannya anak kecil. Pengen timbal balik, pengen dihargai, pengen nggak mau rugi. Tetapi karena mengharap agar Allah ridho. Ridho ngapain? Ridho nerima proposal permohonan istighfar kita ke sana. Contohnya, yuk kita puasa. Supaya dengan puasa Allah bersedia kita untuk mengampuni kita. Yuk kita bersedekah, berzakat. Supaya dengan berzakat Allah ridho menerima permohonan proposal ampunan kita. Dan sebaliknya, mari kita tidak berbuat dosa, tidak berburu, bukan karena takut neraka, tapi karena takut jika Allah tidak ridho menerima proposal permohonan ampunan kita. Jadi malah sekarang, kalau kita diajak orang, yuk kita menipu. Jangan gini, jangan gini jawabannya. Enggak, menipu kan dosa kan masuk neraka. Jangan gitu jawabannya. Yang benar gini, enggak, saya nggak mau menipu. Kalau saya menipu, saya khawatir Allah nggak ridho nerima istighfar saya. Saya khawatir nggak nerima, Allah nggak ridho nerima istighfar saya. Nah, ke sana motivasinya. Mari tidak berdosa bukan karena takut neraka, tapi takut kalau nggak diterima istighfarnya. Karena muatan ibadah intinya adalah meminta ampun. Hanya meminta ampun. Apa ampunan? Magfirotin. Magfirotin ini jenis kata masdar. Namanya masdar mim karena berulang mim. Apa masdar mim? Kejadian secara tidak langsung. Oh, berarti Allah nyuruh kita bersegeralah kepada ampunan. Maksudnya apa? Segeralah beramal kebaikan yang di dalamnya itu mengandung ampunan secara tidak langsung diampuni. Bukan dari jumlah istighfar kita, tapi karena sebabnya kita beramal kebaikan. Berarti istighfar kita itu diampuni atau diterima kalau kita berbuat kebaikan. Nah, karena ampunan Allah sembunyikan di dalam suatu amalan kebaikan. Amalan apa saja? Macam-macam Allah sembunyikan. Keridhaan Allah ngampuni kita disembunyikan di suatu amalan. Di dalam sholat, dalam puasa, dalam baca Quran, dalam zikir, dalam berinfak, dalam berjihad, atau bersosial. Pintunya ditutup oleh Allah. Kenapa? Karena nggak ada yang tahu. Maksudnya apa? Mari segala amal kebaikan kita kerjakan semuanya. Jangan milih-milih. Jangan milih-milih level-level sholat-sholat sunnah. Semua sholat sunnah kita kerjakan aja. Semuanya. Karena kita nggak tahu sholat sunnah yang manakah yang mendatangkan ampunan. Kita nggak tahu. Begitu pula kalau kita ngaji baca Quran. Jangan milih surat-surat tertentu. Semuanya aja dibaca. Sampai kata 30 juz ya. Jangan favorit puluh saja. Kalkul ya. Trikul ya. Cuma trikul aja ya. Yang dia paling trikul aja. Nggak mau kulkul yang lainnya. Nah ya. Semuanya diapalin. Semuanya dibaca. Karena kita nggak tahu di surat yang manakah menjadi penyebab Allah mengampuni kita. Kita nggak tahu. Karena Allah menyembunyikan ridhonya di dalam suatu amal kebaikan yang kalau kita mengamalkan kebaikan itu Allah ridho menerima permohonan proposal ampunan dari kita. Maka kesimpulannya
agar 4 karakter buruk, 4 watak dasar, 4 spiritual yang diri kita terampuni itu semoga Allah mengampuninya. Ya, kikirnya kita, sombongnya kita, kemudian sifat syaitonia kita, liarnya kita kayak hewan, kemudian nuntutnya kita kayak malaikat nuntut dihargai itu supaya Allah mengampuni. Maka mulai sekarang mari bersegera kepada kebaikan yang bisa mendatangkan ampunan. Demikian singkat dari saya materinya. Semoga kita semangat dalam ibadah, tetap ikutan dalam Al-Quran, karena kita tidak tahu apakah lewat Al-Quran, lewat sholat, lewat puasa, lewat amalan yang lainnya, Allah bisa ngasih kepada kita, semuanya kita kerjakan. Agar berpeluang amalan yang manakah yang jadi penyebab karena kita diampuni oleh Allah. Demikian dari saya, sehingga mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Terima kasih, Ustaz Yana. Ustaz. Kiranya tergugah iman kita ya. Khair. Mudah-mudahan dengan ceramah tausiah Ustaz tadi menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, dan mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan 10 hari akhir di bulan Ramadan nih Ustaz ya. Terima kasih Ustaz, dari awal sampai akhir daging semua dah pokoknya, kagak ada tulangnya. Mudah-mudahan bisa manfaat ya ibu-ibu ya, dan bapak-bapak. Baik, untuk selanjutnya agar lebih berkah, karena memang ada di bagian timur sudah berbuka, kami ucapkan selamat berbuka puasa. Untuk yang di barat, waktu Indonesia bagian barat, tunggu sebentar ya ibu-ibu ya, sabar, maghrib akan segera datang ya. Baik, untuk lebih hikmatnya dan lebih berkahnya, kami persilakan kepada Ustadz kita untuk memimpin doa penutup ini. Monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Wa ta'ala kulli sahabatil ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afina wa ghafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika wa sultanik. Allahumma fir lana dunubana wa khotoyana kullaha wa li walidina warhamna kama rabbayana shighara wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al hayyul amwat. Rabbana hablan min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'alna wa yassir lana ziyaratal haramain ila Makkatal mukarramati wal madinatil munawwarah yusran la usran muta'ajjalan la muta'akhiran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz atas doa tausiah dan acara pada hari ini. Mudah-mudahan nanti bulan Ramadan berikutnya akan ada lagi Ustadz ya, tentunya dengan tema-tema yang berbeda, kreasi dari Ustadz ini ya. Jadi bukan ahli Al-Quran plus ahli komputer, ahli segala-galanya Ustadz ya. Luar biasa PPT-nya, mudah-mudahan bisa di-share kepada kami semuanya Ustadz, sehingga nanti kalau lupa bisa melihat lagi. Baik para Ustadz dan Ustadzah, asatidz dan asatidzah, karena berbuka puasa tinggal 15 menit lagi Ustadz, izin bagaimana kalau misalnya saya untuk menutup Ustadz? Boleh, silakan ditutup. Boleh ya, karena ibu-ibu untuk mempersiapkan buka puasa, kalau Pak Masudi enak nih, tinggal ke meja makan langsung makan, berikut dengan Pak Isro. Kalau orang perempuan kan bikin air dulu ya, bikin apa dulu ya kan, jadi itu bedanya. Jadi izin Ustadz ya, untuk 10 menit kita mempersiapkan untuk keluarga. Baik, ibu-ibu sekalian, sebelum kita doa kafaratul majelis, saya akan pantun ya di akhir ya. Kesepian tanpa kekasih. Cakep. Merasakan sedih dan pilu. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Salam semangat dan sehat selalu.
Baik. Amin. Terima kasih. Marilah ibu-ibu sekalian, kita tutup acara ini dengan doa kafaratul majelis. Mudah-mudahan manfaat dan berkah semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Terima kasih para sahabat semuanya ya. Mudah-mudahan manfaat ilmu ini dan kita tunggu untuk acara berikutnya Ustadz. Terima kasih Ustadz ya. Yuk kita sekarang biar Ustadz senang dan tertawa lebar, kita yel-yelnya lagi ibu-ibu ya. Boleh, Lebih semangat terakhir, lagi buka silakan. puasanya Ya, ya. terakhir. Lomba kuis. Ilmu alam. Surprise-nya. Berlipat-lipat. Tausiah. Qur'ani. Takjilnya. Terkini. Ibu-ibu karena memang di meja makan sudah ada takjil Ustadz ya. Mohon maaf saya Dede Mardia mengucapkan mohon maaf atas apabila ada kesalahan dan terima kasih Ustadz Yanwar yang telah mempercayakan saya selama 3 tahun berturut-turut untuk menjadi MC ya. Jadi katanya MC abadi tapi enggak apa misalnya ada kesempatan juga Ustadz untuk yang lain ya. Baik Ibu sekalian terima kasih Ustadz dan terima kasih kepada sahabat semuanya Ustadz dan Ustadzah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz bagi semuanya. Mari kita foto bareng ya, foto bareng. Ya, foto bareng. Foto Terima siap-siap. kasih. Ya, jangan lupa nanti malam Ibu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Nanti malam jangan lupa. Terima Ada kasih kuisnya lagi. Ustaz. Ya, sama-sama. Ya Ustadz ya, nanti malam masih tetap ada ya Oke, Ustadz ya. nanti saya undang lagi. Ya, nanti Ustadz Yanwar sendiri yang memimpinnya. Terima Ya, kasih ya. Ustadz. Saya tutup ya. Maaf. Ya, baik Ustadz, terima Allah jumpa kasih. lagi nanti pada terawih. Ba'da tarawih, Assalamualaikum ya, Ustadz. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.